Oke, halo guys, welcome back to Korea Remit bersama orang Korea yang medok. Oke, Bobo, hari ini aku membawakan cerita Swindler yang menurutku pribadi, dari episode pertama hingga sekarang, ini yang paling gila dan paling di luar nalar. Dan buat Bobo yang suka nebak jalan cerita, kali ini cobaan, bisa nggak Bobo nebak ceritanya? Karena aku jadi Bobo, aku nggak mungkin bisa nebak gimana akhir dari jalan cerita ini. Oke, langsung kita mulai. Oke, kali ini tokohnya agak banyak, tapi Bobo nggak perlu terlalu bingung karena jalan ceritanya ini bakal tak ceritakan dari sudut pandang si laki-laki. Nah, tokoh laki-laki ataupun tokoh utama kali ini kita namai Hyunsu. Hyunsu dia ini lagi dekat dan juga suka dan juga lagi mempersiapkan pernikahan dengan pacarnya yang bernama Sarah. Oke, jadi ada cowok namanya Hyunsu, pacarnya namanya Sarah. Nah, sekarang tak jelaskan dikit tentang keluarganya Hyunsu. Hyunsu, papanya itu adalah seorang dokter operasi plastik, sedangkan mamanya adalah seorang ibu rumah tangga. Jadi kalau misalnya aku bilang dokter, artinya papanya Hyunsu. Dan kalau aku bilang mama, itu artinya mamanya Hyunsu ini. Nah, sedangkan untuk pacarnya yang bernama Sarah, dia ini cuma punya ibu karena ayahnya meninggal 6 tahun yang lalu. Nah, untuk mamanya ini bakal tak sebut sebagai mertua untuk mempermudah pemahaman. Karena ceritanya ini akan berjalan dari sudut pandang si Hyunsu. Seperti yang udah aku sampaikan tadi, Hyunsu ini memang suka banget sama Sarah dan juga lagi menyiapkan pernikahan. Tapi sebelum aku menceritakan masalah perjalanan persiapan pernikahan, tak ceritakan dulu bagaimana keluarganya Hyunsu ini. Nah, papanya seperti yang udah aku sampaikan tadi bekerja sebagai dokter operasi plastik, jadi tentunya lumayan kaya dan juga sukses. Sedangkan mamanya ibu rumah tangga biasa. Tapi mulai Hyunsu kayak usia 10 tahun, 12 tahun, mamanya itu bilang kayak setiap hari, Hyunsu, kamu tahu tak? Mama itu suka loh sama papa kamu, cinta banget sama papa kamu. Mama ini loh dulu lahirnya di Jeju, tapi karena saking sukanya sama papa kamu, mama ini pindah ke Seoul. Terus waktu papa kamu itu masih belajar di universitas, koas, ngambil jurusan spesialis, itu mama semua yang biayai. Mama itu nunggu papa kamu untuk waktu yang sangat lama. Bahkan waktu papa kamu hamil pun mama ini loh nungguin. Saking mama ini suka sama papa kamu yang ganteng ini ya. Waktu papa kamu kuliah, papa kamu ini mentang-mentang dia ganteng, dia tuh suka ngelirik-ngelirik cewek lain. Tapi nggak apa-apa, mama kuat, mama bertahan. Makanya mama bisa sampai di titik ini. Nah, jadi seperti yang udah aku sampaikan tadi, mamanya Hyunsu ini sangat cinta sama suaminya. Jadi benar-benar suka sama cowok ini dan berhasil nikah dengan cowok ini. Bahkan di masa pacaran pun, mamanya ini yang bayarkan biaya pendidikan, biaya pengeluaran per bulannya, dan lain-lain. Dan satu hal yang perlu kita ketahui, si dokter ini alias papanya Hyunsu itu sebenarnya nggak terlalu cakep, ya cakep biasa, cuman tergolong pandai. Sedangkan mamanya Hyunsu jujur nggak terlalu cantik. Ya secara penampilan nggak yang wah gitu, oke? Biasa. Tapi berasal dari keluarga yang berada. Bahkan saking kayanya, mamanya Hyunsu ini yang punya gedung dan papanya ini yang nyewa di gedung itu dan buka klinik operasi plastik. Jadi mamanya ini dari keluarga yang kaya banget dan suka banget sama cowok ini dan akhirnya nikah dan tinggal bersama. Tapi si dokter ini, papanya Hyunsu itu dari dulu memang suka cewek-cewek. Jadi setelah jadi dokter pun, sudah punya anak pun, seringkali dia itu kayak agak selingkuh dengan cewek-cewek muda. Bahkan tamunya alias kayak klien yang datang untuk operasi plastik, ya bahkan kliennya, kadang suster yang kerja, ataupun pegawai lain yang bekerja di klinik itu. Jadi papanya itu sering banget berselingkuh sama cewek-cewek lain. Dan mamanya itu sangat tahu akan hal ini dan berulang kali menangkap basah papanya yang lagi berselingkuh. Tapi jujur berjalannya waktu, mamanya pun mulai agak lelah dan mulai agak sedih. Karena namanya cewek pasti pingin dicintai sama pacarnya. Bukan pacarnya, suaminya ya, ataupun pasangannya ya. Tapi suaminya ini tidak terlalu mencintai istrinya.
sukanya ngelirik cewek-cewek lain. Dan dikarenakan ini, mamanya Hyunsu pun jadi sering operasi plastik biar menjadi lebih cantik. Dan tentunya operasi plastik di suaminya sendiri. Tapi ya memang karena bawaannya itu nggak terlalu cantik, meskipun dia operasi plastik ya ada batasnya gitu. Sampai-sampai suaminya aja yang bilang kayak gini, kalau orang-orang tahu kamu operasi plastik di klinik kita ini, kita bangkrut loh. Kok bisa ya dioperasi plastik segini banyaknya ya, mukamu masih segini. Jadi bisa dibilang mamanya Hyunsu itu bukan seorang perempuan yang cantik gitu. Dan papanya jujur lebih suka cewek-cewek yang cantik. Oke, jadi keluarganya Hyunsu itu adalah keluarga yang seperti ini. Nah, sedangkan keluarganya Sarah alias pacarnya Hyunsu ini, dia ini cuman punya mama karena papanya meninggal 6 tahun yang lalu. Tapi mamanya Sarah ini lumayan menarik. Menarik dalam artian cantik banget. Super cantik, bahkan mamanya itu berusia 55 tahun sedangkan putrinya berusia 27 tahun. Jadi masih sama-sama muda, dan saking cantik dan saking awet mudanya, kalau mereka berjalan bareng, kadang itu ada yang tanya, loh ini cece muda, ini kakak muda, kayak gitu. Mamanya Sarah ini cantik banget dan tentunya Sarah juga sangat cantik. Nah, sekarang mari kita mulai cerita persiapan pernikahan antara kedua orang ini. Akhirnya mereka melakukan sanggyeonle. Nah, sanggyeonle ini merupakan pertemuan resmi antara keluarga cowok dan keluarga cewek. Nah, ini pasti dilakukan. Jadi buat bobo yang nikah sama orang Korea ataupun yang mau nikah, pasti nanti jadi tahu tentang masalah sanggyeonle ini. Biasanya sanggyeonle ini diadakan di restoran yang lumayan mewah ataupun di restoran hotel gitu itu. Nah, pokoknya mereka ini jadi ketemu, dan pada hari itu kebetulan si cowok itu bilang ke papa dan mamanya. Hyunsu ini bilang, "Pak, Ma, kayaknya lebih baik kita datang duluan dan nunggu. Kalau kita telat kayaknya kan agak gimana, ya udah kita berangkat dulu aja." Nah, sehingga keluarganya Hyunsu, papa mamanya ini datang lebih awal. Sedangkan Sarah dan mamanya datang tepat waktu. Nah, sehingga mereka udah duduk bertiga, nggak lama setelah itu Sarah dan mamanya datang. Seketika mereka berdua ini masuk, mamanya Hyunsu tanya, "Halo, salam kenal. Yang pacarnya Hyunsu yang mana ya? Ini adiknya yang mana, kakaknya yang mana?" Nah, mamanya tanya gitu. Hyunsu bilang, "Oh enggak Ma, ini bukan kakak adik Ma. Yang ini calon mertua, yang ini yang pacarku." "Oh, loh masa sih kok bisa semudah ini?" Jadi bahkan mamanya Hyunsu pun lumayan kaget dengan penampilan mamanya Sarah. Nah, dalam kondisi seperti itu, papanya Hyunsu udah kayak agak ngiler, kayak, cantiknya ini perempuan. Dan bahkan dalam kondisi seperti itu, papanya Hyunsu bilang kayak gini, "Oh, salam kenal, saya papanya Hyunsu dan saya bekerja sebagai dokter operasi plastik." Wah, saya lihat mukanya ini muka cantik alami nih ya. Beda sama istri saya yang membutuhkan banyak treatment dan operasi. Itu pun ya cuman segini. Wah, ternyata ibunya indah, cantik. Dan saya bisa melihat mukanya benar-benar alami, bukan sentuhan dokter. Nah, bahkan dalam pertemuan seperti itu pun papanya itu sangat merendahkan istrinya dan meninggikan mama dari pacar anaknya. Nah, karena seperti ini tentunya mamanya Hyunsu kurang happy, sehingga mamanya Hyunsu tidak banyak bicara selama pertemuan itu. Tapi meskipun seperti itu, mamanya Hyunsu itu lumayan setuju akan pernikahan ini karena Sarah orangnya lumayan baik. Nah, masalahnya setelah pertemuan itu, suatu hari waktu Hyunsu sama Sarah ini lagi pacaran jalan bareng gitu, Sarah tanya ke Hyunsu, papamu itu punya akun Instagram ya?" Nah, tiba-tiba bilang gitu. Terus Hyunsu bilang, "Hah, papaku? Setahu aku nggak ada sih. Tapi kenapa kamu kok tanya tentang Instagram papaku?" Sarah bilang, "Loh, masa sih? Kemarin tak lihat papamu lo nge-follow ini mamaku, terus mamaku juga nge-follow papamu. Jadi kayak mereka saling kenal gitu." Hyunsu ngerasa agak aneh dan jujur agak deg-degan. Takutnya papanya jadi suka sama calon mertua atau gimana gitu. Jadi di sini Hyunsu itu mulai deg-degan karena Hyunsu tahu sejak dia kecil papanya itu berulang kali selingkuh sama cewek-cewek muda dan juga cewek-cewek cantik. Dan gak lama setelah itu, suatu hari kebetulan Hyunsu itu pergi ke klinik papanya di malam hari. Waktu nyampe di sana ternyata karyawan-karyawan lain udah pulang semua, hanya kamar papanya yang lampunya nyala. Hyunsu coba pergi ke sana, terdengar suara calon mertuanya dan juga papanya yang berbicara dengan sangat ceria. Calon mertuanya alias mamanya Sarah bilang gini ke papanya, "Tapi kan kita nggak tahu kalau anak kita bakal beneran nikah atau enggak." Kayak apa ya, kayak pembicaraannya itu lumayan
berbeda dengan pembicaraan yang seharusnya gitu. Tapi mereka tidak melakukan apa-apa, oke? Tapi lumayan aneh untuk menyaksikan calon mertua yang lagi berduaan dengan papanya di kantor papanya. Nah, pokoknya dia ngelihat adegan ini tapi mereka tidak melakukan apa-apa. Dan setelah melihat itu, Hyunsu langsung meninggalkan tempat karena kalau misalnya dia buka pintunya takutnya jadi lebih awkward. Nah, setelah tahu tentang ini, karena Hyunsu juga lumayan khawatir akan kesehatan mental mamanya, Hyunsu memutuskan untuk pergi ke kantor detektif swasta dan meminta untuk mencari tahu apakah papanya ini selingkuh dengan calon mertuanya atau tidak. Nah, Hyunsu udah minta tolong ke detektif swasta dan selama perjalanan pernikahan ini, untungnya mamanya Sarah alias mertua, sama mamanya Hyunsu, mereka bertiga ini jadi lumayan akrab dan sering keluar bareng. Kadang mereka pergi ke klinik papanya Hyunsu terus minta treatment kulit, habis itu mereka pergi baju bersama, sering ngedit bareng gitu. Dan yang menarik ternyata mamanya Hyunsu ini suka banget sama Sarah. Jadi kayak, Sarah kamu kok cantik banget hari ini. Ini tak fotoin kamu. Wah ini bagus ini tak videoin ya, nanti kamu upload di story. Nah, jadi mamanya Hyunsu pun jadi sangat suka sama Sarah. Tapi ada satu hal yang agak aneh ternyata. Jadi di saat mereka bertiga ini sering bertemu bersama, kan ada detektif swasta yang ngintai atau seringkali mamanya Sarah alias calon mertua ini tiba-tiba bilang kayak gini, aku lupa hari ini aku ada janji sama temenku. Sorry banget ya, mungkin hari ini kamu berdua aja sama calon mertua kamu. Jadi mamanya Sarah itu bilang ke Sarah kalau hari ini dia nggak bisa nemeni, jadi kamu sama calon mertua kamu berduaan ya gitu. Aku tak pergi ke tempat lain gitu. Nah, ternyata mamanya Sarah setelah meninggalkan mereka berdua, dia itu pergi bertemu dengan seorang laki-laki muda. Dan setelah diikuti dengan baik, ternyata mamanya ini bertemu dengan cowok-cowok muda yang dia kenal melalui aplikasi kayak Tinder. Bukan Tinder, kayak Tinder. Jadi kayak dating app. Jadi mamanya ini kan udah kehilangan pasangannya 6 tahun yang lalu dan bisa dibilang lumayan kesepian dan membutuhkan pacar mungkin ya. Jadi dia menggunakan dating app. Masalahnya cowok-cowok yang dia temui ini adalah cowok-cowok yang lumayan muda. Kan sebenarnya nggak salah dan ini nggak ilegal ya toh. Mamanya juga nggak punya pasangan dan cowok yang muda pun suka gitu. Jadi ini memang merupakan kebebasan, hanya saja terkesan agak aneh. Oke, terkesan agak aneh. Nah, detektif swasta yang jadi tahu kalau mamanya Sarah ini suka pakai dating app, akhirnya memberitahu ke Hyunsu kalau calon mertuanya Hyunsu ini menggunakan dating app dan seringkali bertemu dengan cowok-cowok muda. Jujur Hyunsu mendengarkan itu jadi kaget, tapi mau gimana, kan ini juga bukan tindakan ilegal ataupun tindakan yang salah ya toh kan lah nggak punya pasangan kok, apa salahnya juga ya toh ya. Jadi agak susah untuk disalahkan, tapi agak aneh gitu. Tapi bersamaan dengan itu detektif swasta ini tiba-tiba bilang suatu hal yang sangat mengagetkan. Nah, tiba-tiba detektif swasta ini kayak ngeluarkan satu buku alumni gini terus ditunjukkan ke Hyunsu. Hyunsu, kita menemukan satu hal yang lumayan aneh dan mencurigakan tentang papa dan mamanya Sarah. Ini coba dilihat. Nah, dikasih buku alumni. Nah, setelah dibuka, ternyata papanya Hyunsu, wah aku sampai merinding. Papanya Hyunsu sama mamanya Sarah ini merupakan teman satu angkatan di universitas. Hyunsu yang pertama ngeliat itu bilang, "Setelah Pak Detektif, jujur ini mengagetkan melihat mamanya pacar saya sama papa saya ini satu angkatan dari satu universitas. Tapi kan nggak berarti mereka saling kenal. Kan namanya satu angkatan kan banyak teman-temannya. Kan bisa jadi mereka nggak saling kenal. Ini mungkin terlalu cocok logi Pak Detektif." Tiba-tiba detektifnya mengeluarkan satu foto. Ini coba dilihat. Gitu. Ternyata ada foto di masa mudanya papanya Hyunsu dengan mamanya Sarah. Bahkan papanya itu kayak agak ngerangkul mamanya Sarah. Dan di foto itu mereka lagi berenam dengan teman-teman lainnya. Jadi nggak mungkin papanya Hyunsu itu tidak kenal mamanya Sarah. Padahal di saat mereka bertemu di pertemuan Sangyone, papanya itu terkesan tidak mengenali mamanya Sarah. Dan untuk memperjelas situasi, ternyata detektif swasta pun udah mencari tahu ataupun tanya kepada orang-orang seangkatan
apakah papanya Hyunsu itu kenal sama mamanya Sarah atau tidak. Dan kebanyakan dari teman-teman seangkatannya bilang kalau mereka itu kenal. Nggak mungkin mereka itu tidak kenal. Dan di saat Hyunsu lagi meeting sama detektif swasta ini, tiba-tiba mamanya Hyunsu telepon ke Hyunsu. Nah, sama Hyunsu langsung diangkat. Halo, Ma, kenapa Ma? Telepon aku. Mamanya bilang kayak gini. Hyunsu, kamu tahu temennya Mama si Lucy itu kan? Oh, ya tahu Ma, Tante Lucy kan. Tante Lucy bilang, barusan dia ngeliat papa kamu masuk ke kamar hotel sama cewek. Ayo kita datengin aja. Kamu temenin mama, kita langsung masuk ke kamar itu. Mama nggak bisa lagi biarin papa kamu selingkuh sama cewek lain. Mendapatkan telepon kayak gitu, tentunya Hyunsu sangat kaget dan langsung berangkat ke hotel yang dimaksud sama mamanya. Nah, tapi sesampainya di situ, Hyunsu ini agak bingung karena mamanya Hyunsu ini barengan sama Sarah. Jadi mamanya ini ngajak Sarah untuk pergi ke tempat itu. Terus Hyunsu tanya, "Loh Ma, lah kok Sarah diajak ke sini ngapain Ma?" Hyunsu, Sarah ini juga udah merupakan bagian dari keluarga kita. Dia perlu tahu kalau papa kamu itu orang yang kayak gimana. Dan biar papa kamu itu tahu malu juga ke menantunya. Wah. Langsung mereka bertiga ini pergi ke kamar yang dimaksud sama Tante Lucy itu. Sampai di situ langsung dibel, diketok. Dan tentunya pintu kamarnya pun terbuka. Maksudnya dibuka sama orang yang ada di dalam. Dan ketika dibuka, sesuai dengan informasi yang mereka dapatkan, papanya berada di dalam kamar hotel itu. Dan terkesan sangat kaget melihat 3 orang ini datang bersama. Mamanya Hyunsu yang udah sangat marah ngelihat itu langsung suruh papanya minggir dan masuk ke dalam kamar dan ngecek siapa cewek yang berada di dalam kamar itu. Masuk dan setelah dilihat, ternyata mamanya Sarah berada di hotel itu dan di sekitarnya ini dipenuhi dengan balon-balon kayak love, congrats, happy forever, kayak gitu itu. Mamanya Hyunsu langsung marah, mulai teriak, "Kamu ini kurang ajar, papaku udah minjemin gedung gratis buat klinik kamu kok tega-teganya ngelakuin ini ke aku gini-gini." Nah, mamanya marah, semuanya udah mau dibuang, tiba-tiba terlihat satu kain yang terkesan kayak ditutup-tutup gini. Nah, dibuka, mamanya jadi agak malu. Karena di situ tertulis, "Selamat untuk pernikahan Hyunsu dengan Sarah." Nah, ngeliat itu, mamanya jadi bingung. Loh, ini apa ini? Nah, waktu mamanya bingung kayak gini, mamanya Sarah bilang gini ke papanya Hyunsu. "Loh, kan aku udah bilang ini informasinya nggak boleh bocor, kok mereka bisa datang ke sini duluan, ini gimana?" Nah, tiba-tiba papanya Hyunsu bilang kayak gini. "Aku nggak tahu kalian kok bisa datang ke sini itu gimana ceritanya. Ini loh, kalian nggak boleh salah paham. Papa ini pengen ngasih hadiah ke menantu. Nah, tapi kan papa nggak tahu menantu papa ini sukanya apa. Nah, makanya papa ini kontak ke mamanya Sarah untuk cari tahu menantu papa ini sukanya yang gimana dan minta bantuan untuk hias kamar ini. Nah, ini mau papa siapkan dan manggil kalian berdua biar jadi surprise sebelum kalian berdua ini nikah." Duh, gara-gara mama kamu ini malah surprise-nya hancur ini. Nah, papanya Hyunsu bilang kayak gini. Nah, tentunya karena papanya bilang kayak gini dan dari bukti-bukti yang ada terkesan papanya itu bukan ke hotel untuk berselingkuh. Mereka berlima di situ jadi kayak agak awkward. Nah, tapi Hyunsu kan barusan jadi tahu kalau papanya ini merupakan teman seangkatan dan juga merupakan teman lama dengan mamanya Sarah ya, toh. Hyunsu bilang kayak gini. "Tapi Papa kok selama ini pura-pura nggak kenal sama mamanya Sarah sih? Kan Papa sama mamanya Sarah ternyata seangkatan toh." Nah, bilang kayak gini. Di situ papanya Hyunsu bilang kayak gini. "Ya, betul. Yang kamu bilang itu betul. Memang Papa ini seangkatan sama mamanya calon istri kamu ini. Di pertemuan Sangyeonye itu, Papa mengenali. Cuman tak lihat kok kayaknya mamanya Sarah ini udah nggak ngenalin aku. Jadi yo udahlah, aku pura-pura nggak kenal aja. Toh ini pertemuan buat pernikahan kamu, buat apa juga kalau papa pura-pura kenal ataupun ngenalin calon mertua kamu kan. Ya jadi papa diem aja. Tapi berjalannya waktu ternyata mamanya Sarah juga inget sama aku. Jadi yo kita kayak teman. Nah, karena kita jadi kayak teman lagi, nah akhirnya aku minta tolong ke mamanya Sarah. Kayak gitu, bukannya kita mau menyembunyikan atau gimana, tapi ya daripada nanti bikin orang-orang salah paham lah, Papa memutuskan untuk enggak bilang ke kamu sama ke anggota keluarga yang lain." Dan jujur, mamanya Sarah ini
merupakan cinta pertama Papa Hyunsu. Jadi nggak mungkin Papa itu nggak kenali sama mamanya Sarah ini. Ya, jujur itu yang terjadi. Nah, papanya menjelaskan situasi seperti itu. Nah, terus mamanya Sarah juga bilang, hehe, bukannya aku ini nggak mau inget, tapi kan yang suka aku banyak banget. Makanya aku bingung kamu itu yang mana. Tapi setelah tak inget-inget, ya sih dia ini salah satu yang dulu suka sama aku. Tapi itu kan ya dulu, udah nggak ada hubungannya lagi sama sekarang. Jadi dengan ini, papanya Hyunsu dan juga mamanya Sarah menjelaskan bahwa mereka berdua bukan lagi hubungan yang aneh. Ya bener-bener sebatas kayak temen yang anaknya mau menikah gitu. Nah, setelah aku baca ceritanya sampai di sini, tak kira ceritanya bakal berakhir seperti ini. Tapi tiba-tiba beberapa hari setelah itu, detektif swasta menghubungi Hyunsu dan bilang kayak gini. Hyunsu, ini sebenarnya ada satu informasi yang kayaknya belum kita sampaikan nih. Nah, ini sekarang informasinya udah pasti. Ini kayaknya perlu kita beritahu. Bisa nggak kita meeting? Nah, tiba-tiba detektif swastanya ini telepon Hyunsu dan bilang kalau ada satu hal yang mau disampaikan. Hyunsu datang, nah mereka bertemu. Nah, setelah mereka bertemu, detektif swastanya bilang kayak gini. Jadi ini sebelumnya kita belum pasti, tapi beberapa hari terakhir kita coba ngecocokin foto dan juga video yang kita ambil selama mengikuti papa kamu sama mamanya Sarah. Ternyata ada satu orang yang terus-menerus ada di sekitarnya calon istri kamu. Denger itu, Hyunsu bingung. Maksudnya gimana? Detektif swastanya bilang kayak gini. Jadi setiap kali kita ngikutin, kita jadi sadar kalau ada satu orang laki-laki yang selalu membuntuti calon istri kamu. Ya, si Sarah ini. Nah, ini foto cowoknya. Setelah dilihat, Hyunsu pun tidak mengenali dan nggak tahu gitu loh, ini cowok siapa. Nah, Hyunsu bilang, kalau gitu Pak Detektif, saya minta tolong coba cari tahu ini cowok siapa dan kenapa dia ngikutin ataupun nge-stalking calon istri saya. Kantor detektifnya bilang, baik Pak, kalau misalnya Pak Hyunsu mau, kita coba cek ya. Akhirnya kantor detektif swastanya ini mulai mengikuti gerak-geriknya Sarah lagi dan mencari cowok yang mereka lihat di dalam foto itu. Nah, akhirnya nggak lama setelah itu mereka berhasil menangkap cowok itu dan ditanya, kamu stalker ya? Kok ngikutin cewek yang bernama Sarah itu? Cowoknya ini malah bilang kayak gini, Bapak berdua detektif swasta kan Pak? Sebenarnya saya ada yang pengen saya sampaikan. Kebetulan Bapak yang ngajak ngomong saya dulu, jadi saya beritahu kenapa saya ngikuti si Sarah. Tiba-tiba cowok stalker ini malah bilang kayak gitu. Nah, akhirnya detektif swasta sama stalkernya ini pergi ke suatu tempat dan mereka cerita gitu. Nah, setelah mendengarkan cerita dari pihak stalker, detektif swasta ini menyampaikan cerita yang mereka dengar dari stalker ini ke Hyunsu. Hyunsu dipanggil. Pak Hyunsu, jadi ini yang kita temukan ya Pak informasinya. Jadi ternyata si stalkernya ini bilang kalau dia ini pacarnya calon istri Bapak alias Sarah. Nah, ini kita juga ditunjukkan beberapa bukti chattingan antara Sarah sama si stalker ini, Pak. Ditunjukkan. Dan kalau berdasarkan screenshotan pembicaraan antara si stalker dan juga si Sarah ini, terkesan bahkan mereka berdua ini pernah tidur bersama, alias pernah berhubungan badan gitu. Karena ini terkesan tidak masuk akal dan juga tentunya merupakan suatu hal yang tidak boleh terjadi. Dan kalau misalnya ini beneran, tentunya Hyunsu nggak mau nikah sama Sarah ya, toh. Sehingga setelah mendengarkan ini, Hyunsu langsung pergi bertemu si Sarah dan bilang, Sarah, kamu selingkuh sama cowok lain dah. Ini loh, aku ada bukti yang menunjukkan kalau kamu pernah selingkuh. Bahkan kejadiannya ini loh, baru beberapa hari yang lalu. Sarah yang lihat itu bilang, loh ini siapa? Aku nggak kenal loh sama cowok ini. Sungguhan aku nggak kenal. Benar mukanya itu muka-muka polos, bukan yang pura-pura nggak tahu, tapi benar-benar nggak tahu. Hyunsu bilang, oke, kalau kamu benar-benar merasa nggak bersalah, kenapa nggak kita bertemu bertiga aja? Coba kita bertemu, buktikan kalau kamu benar-benar nggak kenal. Sarah bilang, ya udah panggil aja. Sehingga mereka bertiga ini akhirnya jadi ketemu bersama. Si stalker, si Hyunsu, dan juga si Sarah. Begitu ketemu, si Sarah ini terkesan benar-benar kayak nggak kenal sama sekali. Kayak benar-benar ngelihat orang yang baru dia lihat di hidupnya, kayak ini siapa gitu. Sedangkan si stalker terkesan dia itu sangat mengenali si Sarah dan bilang, kamu kok gitu sih? Padahal malam itu loh benar-benar merupakan sebuah ingatan yang nggak bisa aku lupakan. Kan kamu juga bilang kamu suka. Kok kamu sekarang pura-pura nggak kenal aku sih? Si Sarah itu benar-benar kayak, loh maksudmu apa? Aku lo nggak kenal kamu, aku nggak pernah ketemu kamu. Maksudmu ini apa? Si stalkernya malah bilang kayak gini, kan kamu yang nyuruh aku datang ke cafe ini jam ini, tapi kamu bilang aku nggak boleh nyapa kamu. Dan malam itu kan kamu yang nyuruh aku untuk check-in kamar hotel dan pakai penutup mata dan nyuruh aku nunggu. Dan kamu masuk ke kamar hotel itu dan aku nggak kamu izinkan untuk membuka tutup mata aku. Mendengarkan itu, Sarah memberi reaksi, hah? Check-in kamar hotel, pakai tutup mata, ketemu di cafe? Maksudnya gimana sih?
Aku sama sekali nggak paham loh yang kamu maksud ini apa. Nah, karena terkesan Sarah benar-benar bingung dengan apa yang terjadi dan melihat kondisi ini, meskipun Hyunsu masih curiga dengan si Sarah, Hyunsu pun di satu sisi khawatir siapa tahu ada seseorang yang berpura-pura menggunakan identitasnya Sarah dan bertemu dengan cowok-cowok random kayak gini. Dan kalau misalnya ini terus-menerus terjadi, tentunya ini merupakan suatu hal yang nggak bagus ya tuh. Nah, sehingga Hyunsu ini bilang ke cowok itu, oke, kalau gitu coba kamu chat lagi orang itu, janjian untuk ketemu, dan kita coba cari tahu siapa sebenarnya cewek yang berpura-pura jadi si Sarah ini. Nah, si stalkernya ini ngeluarkan HP, ngechat si cewek itu. Nah, ini kondisinya Hyunsu ada di sini, Sarah juga ada di sini, dan si stalkernya ada di sini. Setelah si stalkernya ini ngechat, ternyata cewek yang ada di kontak HP-nya stalker ini benar membalas, dan foto profilnya merupakan fotonya si Sarah. Nah, karena si Sarah ada di sini dan dia nggak megang HP tapi ada yang balas, Hyunsu pun merasa berarti ada seseorang yang berpura-pura menjadi Sarah menggunakan identitasnya Sarah. Karena ini merupakan kejadian yang perlu diklarifikasi, akhirnya Hyunsu meminta bantuan detektif swasta dan juga meminta si stalker ini, bukan si stalker ya, si cowok ini, karena bukan lagi stalker, si cowok ini untuk bekerja sama dengan tujuan menangkap siapa perempuan yang berpura-pura menjadi si Sarah ini. Nah, di sini Volvo tak kasih waktu 10 detik, coba siapa kira-kira cewek yang berpura-pura menjadi si Sarah. Coba Volvo pikirkan, oke? Tak kasih waktu 10 detik. Nah, kayaknya udah 10 detik, langsung tak ceritakan lanjutannya. Seperti yang udah aku sampaikan tadi, akhirnya semua pihak setuju untuk bekerja sama dengan tujuan menangkap perempuan yang berpura-pura menjadi Sarah. Tentunya ini bakal sangat membantu karena si stalker bakal jadi tahu siapa cewek yang berpura-pura menjadi si Sarah, dan si Sarah, Hyunsu dan juga detektif swasta pun bakal jadi tahu siapa orang yang berpura-pura menjadi Sarah di dunia online ini. Nah, akhirnya mereka janjian, si stalker ini terus-menerus chatting dengan cewek yang bilangnya dia ini adalah Sarah, janjian ketemu di hotel, dan seperti biasanya si ceweknya ini bilang untuk menggunakan tutup mata dan menunggu dirinya di kamar hotel. Jadi si stalker ini udah di kamar hotel menggunakan tutup mata menunggu, sedangkan Hyunsu, Sarah dan juga detektif swasta itu sembunyi di bagian, ya pokoknya di kamar hotel sembunyi. Dan ternyata betul, sekitar 30 menitan setelah itu ada seseorang yang masuk ke dalam kamar hotel, tentunya merupakan seorang perempuan, dan dia nggak bicara sama sekali. Benar-benar mulai meraba badannya si cowok dan kayak terkesan mau melakukan hubungan badan. Nah, di saat itu langsung Hyunsu, Sarah dan detektif swasta keluar dari tempat sembunyian dan menyalakan lampu. Dan di situ jujur mereka jadi super kaget melihat siapa cewek yang selama ini berpura-pura menjadi si Sarah di dunia online. Nah, ternyata cewek yang masuk ke dalam kamar itu adalah mamanya Hyunsu. Yo, aku pun kaget banget. Nah, setelah mamanya Hyunsu ini tertangkap basah di tempat itu, mamanya Hyunsu mulai menyampaikan apa yang sebenarnya terjadi di balik semua ini. Tentunya apa yang dilakukan sama mamanya Hyunsu ini merupakan suatu tindakan yang sangat tidak benar karena berpura-pura menjadi seorang di dunia online. Udah gitu juga berselingkuh dengan cowok lain padahal punya suami. Nah, ternyata apa yang terjadi adalah ketika mamanya Sarah dan juga mamanya Hyunsu ini sering keluar bareng, ada suatu hari mamanya Sarah itu bilang ke mamanya Hyunsu kalau dia ini mulai menggunakan dating app karena pasangannya ini udah meninggal 6 tahun yang lalu dan dia pun merasa dia membutuhkan pasangan hidup yang baru. Mamanya Hyunsu yang selama ini bisa dibilang tidak pernah dibelai sama suaminya, dia pun akhirnya mulai mencari cowok lain di dunia online. Dan awalnya dia itu menggunakan foto dirinya, tapi nggak ada cowok yang tertarik sama dirinya. Nah, suatu hari mamanya Hyunsu ini coba ngepost fotonya bareng sama si Sarah. Karena kan mereka bertiga sering keluar bareng dan sering ambil foto ya toh. Jadi ada foto yang dia ambil bersama dengan si Sarah. Dan waktu dia upload foto ini banyak banget cowok-cowok random yang mulai ngechat dan bilang, oh kamu yang kiri ya, kamu yang kiri ya. Kayak semua ini langsung mulai ngechat dan juga mulai menunjukkan rasa tertarik kepada mamanya
Hyunsu. Meskipun orang-orang yang di dunia online ini nggak tahu kalau ini merupakan mamanya Hyunsu. Dan setelah dia merasakan ini, mamanya Hyunsu pun memutuskan untuk berpura-pura menjadi Sarah di dunia online. Dan mamanya Hyunsu ini mulai merasakan yang nggak pernah dia rasakan sebelumnya. Suaminya nggak terlalu peduli, tapi tiba-tiba cowok-cowok muda mulai sangat suka dan mulai mengirimkan pesan-pesan kayak, aku suka banget sama kamu, kita bisa nggak tidur bareng gini-gini. Dan mamanya Hyunsu yang sudah sangat lama tidak berhubungan badan memutuskan untuk berpura-pura menjadi Sarah dan mengajak ketemu dengan cowok-cowok ini dengan satu syarat, harus menggunakan tutup mata. Sehingga cowok-cowok ini nggak tahu siapa cewek yang datang, tapi cowok-cowok ini ngira kalau dia berhubungan badan dengan cewek yang bernama Sarah. Dan untuk memperkuat kepercayaannya ini, ternyata mamanya Hyunsu itu pun sering menggunakan kesempatan saat dia keluar bareng dengan Sarah ataupun mamanya Sarah. Jadi waktu mereka bertiga janjian untuk ketemu di sebuah kafe, mamanya Hyunsu ini bakal ngechat cowok-cowok di dunia online dan bilang, aku ini lagi ada di cafe ini, tapi kamu jangan pura-pura tahu aku ya. Ini merupakan sebuah kesempatan buat kamu ngelihat aku untuk ngecek kalau aku ini benar-benar orang yang ada di dalam foto ini. Jadi cowok yang ada di dunia online alias si stalker ini datang ke cafe dan ngelihat, ternyata ceweknya ada beneran di sana. Dan dia pun nge-reply waktu si Sarah makan HP. Sehingga cowok-cowoknya ini ngira si Sarah ini merupakan cewek yang menikmati pertemuan-pertemuan seperti ini. Kayak meskipun kenal di dunia online, mereka harus berpura-pura tidak kenal di dunia offline. Dan waktu mereka berhubungan pun, si cowok ini tidak diizinkan untuk melihat. Jadi bikin fantasinya cowok-cowok di dunia online ini menjadi semakin membara. Padahal ini semua merupakan rencana ataupun strategi yang dibuat sama mamanya Hyunsu. Nah, jadi akhir dari cerita kali ini kayak gini, memang sangat berbeda dengan yang kita bayangkan. Jadi aku tidak mendapatkan informasi lanjutan apakah pada akhirnya papanya Hyunsu sama mamanya Hyunsu ini cerai atau gimana. Tapi ceritanya sampai di sini aku ngerti pasti endingnya kayak mengagetkan banget dan juga menjengkelkan karena kita semua jadi pengen tahu apa kelanjutannya. Tapi ceritanya hanya sampai di sini. Jadi terima kasih udah nonton, dan buat follow yang suka sama cerita ini please di share ke teman-teman follow dan jangan lupa untuk nonton episode-episode sebelumnya ataupun episode-episode yang mendatang. Oke follow, makasih udah nonton video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.